Halo, assalamualaikum. Kali ini kita mau belajar edit video pakai CapCut ya. Aplikasinya tidak cuma CapCut sih, bisa pakai InShot dan lain sebagainya. Nah, kita juga mau belajar bikin hook. Mudah saja, nggak usah mikir ribet. Pakai AI saja. Ada ChatGPT, ada Gemini AI. Nah, kita bisa ketikkan di sini, buatkan hook yang singkat, menarik dan lain sebagainya. Nah, apa itu hook? Hook itu adalah pembuka konten yang fungsinya nanti menarik perhatian audiens sejak awal. Dalam dunia komunikasi, hook itu ibaratnya pancingan agar orang lain mau berhenti, memperhatikan dan melihat konten kita. Singkat, jelas, menggugah rasa ingin tahu, relevan dan emosional, itulah ciri-ciri hook. Nah, ini kita sudah tuliskan di sini. Tapi karena terlalu panjang, kita bisa ulang ya. Kita minta hook yang singkat. Request saja di AI. Keinginan kita mau hook yang seperti apa jika minta versi singkat, yaitu kita bisa tuliskan kalimat, bikinkan yang singkat, mengena, menarik, dan juga punya makna dari konten kita. Kalau kali ini kontennya adalah dari pengurus koperasi siswa yang sedang melaksanakan Daigreen. Jadi nggak ada alasan kita nggak bisa bikin hook, karena AI sangat membantu sekali. Kalau tetap bingung, tuliskan saja di AI, minta tolong bikinkan saya draft pertanyaan ke AI untuk dibuatkan hook. Intinya pertanyaan kita ke AI itu harus jelas, topiknya apa, target audiensnya siapa, dan gayanya seperti apa. Nanti AI pasti akan memberikan banyak pilihan kalau kita minta alternatif yang banyak. Nah, selanjutnya kita buka aplikasi CapCut, kemudian masukkan video atau foto yang mau digunakan seperti ini. Kalau tag video yang kita miliki itu banyak, masukkan dulu mungkin 5 atau mungkin langsung 10 juga boleh, tergantung kekuatan HP-nya ya. Kalau enggak nanti HP-nya bisa lemot. Nah, karena kalian bisa tambahkan di sini kalau mau nambahkan video atau foto. Nah, ini yang tambahkan akhiran itu dihapus saja supaya nanti watermark-nya CapCut itu hilang. Yang selanjutnya adalah kita bikin tulisan hook, klik teks, kemudian pilih template tag. Nah, nanti akan muncul pilihan seperti ini. Kita pilih yang tidak berbayar ya, atau yang bukan pro. Yang pro itu ada tanda diamond birunya. Nah, ini saya sudah pilih dengan font yang seperti ini. Saya tuliskan hooknya adalah no plastik, jajan asik. Contohnya seperti ini. Dan yang selanjutnya adalah sesuaikan saja nanti tulisan hook ini durasinya akan berhenti pada video yang mana. Seperti ini, tinggal geser saja. Setelah hook, kita bisa memberikan penjelasan pada isi konten ya. Nah, untuk font bisa menyesuaikan ya. Kalau di sini saya pilih pakai Popin. Nah, seperti ini. Kemudian saya sesuaikan juga, saya pilih ini yang ungu. Nah, seperti ini. Nanti teman-teman bisa menyesuaikan sendiri. Yang pasti kalau bikin konten untuk teks, tolong usahakan yang konsisten. Jadi jangan terlalu banyak warna-warni kayak gitu. Nah, ini saya tuliskan beberapa kalimat. Nah, ini kegiatan yang ada di konten itu adalah lagi belajar untuk mengurangi bungkus plastik. Jadi menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Nah, selanjutnya adalah ketika isi kontennya kita sudah mulai bikinkan teks juga, dan kemudian kita juga bisa mulai bikinkan teks untuk call to action-nya. Nah, ini contohnya. Yuk mulai terapkan Daigreen. Ini adalah contoh kalimat call to action. Yang saya gunakan fontnya ini pakai 2 jenis ya. Yang kalimat yuk start now to action. Nah, itu pakai font jenis Popin. Kalau yang Daigreen boleh ya menyesuaikan. Yang tadi ada di template tag. Jadi untuk pemilihan font ini silahkan menyesuaikan bagaimana nanti konten kalian menjadi semakin menarik dan disukai oleh audiens. Yang selanjutnya adalah kalian bisa tentukan ya mau pakai transisi atau enggak. Jadi sesuaikan. Nah, ini contohnya. Pilih yang tidak berbayar. Nah, ini mau kalian pakai transisi semuanya di masing-masing potongan-potongan video, mau tidak juga nggak masalah. Kalau saya terbiasa hanya menggunakan transisi itu yang simple saja. Tapi kalau untuk anak remaja biasanya suka konten-konten yang
pada video-videonya itu ada transisi yang memang sangat menarik. Nah, ini adalah hasil dari konten yang pakai transisi ya. Nah, ini ada saya pakai tadi efek transisinya bling-bling seperti ini. Masih ada bagian lagi yang perlu diperhatikan. Kita mau tambahkan audio ya atau musik, boleh. Silahkan pilih. Nanti kita klik suara. Kemudian kita ketik dalam bahasa Inggris ya. Nah, sesuaikan saja. Kalau ini kontennya semangat, ceria, nah kita bisa pakai musik-musik yang semangat, fighting. Atau kita cari tren musik, menyesuaikan saja. Setelah kita pilih musik, jangan lupa karena nanti ada rekaman suara, kita sesuaikan volumenya. Ya, saya biasanya perkecil volumenya sampai 10 hingga 9. Nah, kita duplikat ya, karena kalau musiknya hanya sampai 1 menit, sedangkan konten kita sampai 3 menit, berarti harus kita copy atau kita duplikat. Nah, di bagian akhir konten, musiknya kita klik pudar ya, kita sesuaikan. Biar nanti suaranya musik itu semakin lama semakin tidak terdengar. Itu bagian di konten yang akhir. Nah, ini adalah di tahap kita melakukan rekaman suara, klik audio, kemudian klik rekam. Nah, kita mulai rekam suara kita menyampaikan apa sih isi dari konten yang mau kita tampilkan dan tunjukkan kepada audiens. Kalau sudah jadi deh, kita ekspor. Kita bisa ekspor di resolusi 720 atau 1080 ya. Nah, sudah. Nanti kalau mau langsung masuk YouTube boleh. Atau mungkin kalau 3 menit bisa dikirim ke WA. Sudah jadi. Nah, ini sudah ada rekaman suaranya. Ini adalah hasil jadi konten pengurus Kopsis yang isinya adalah sedang belajar dye green atau mengurangi sampah plastik dengan menggunakan kemasan yang ramah lingkungan. Sudah jadi, selamat mencoba ya. Yuk, kita semangat untuk berbuat baik dan belajar terus sesuatu yang baru. See you next time. Wassalamualaikum.